Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Larasati dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kognitif dari mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Nah, yang pertama ada pengertian kognitif. Apa itu pengertian kognitif? Nah, kognitifnya sendiri itu adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Nah, kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Adapun contohnya bisa ditunjukkan ketika seseorang sedang belajar, membangun sebuah ide, dan memecahkan masalah. Adapun fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu ada perhatian. Apa itu perhatian? Perhatian merupakan penyeleksi rangsangan yang nantinya menjadi fokus perhatian dan bisa diabaikan secara bersama. Rangsangan yang dimaksud itu kayak berupa bau, suara, maupun gambar. Nah, yang kedua ada memori atau daya ingat. Nah, memori atau daya ingat ini berkaitan dengan tingkat kefokusan seseorang. Semakin fokus, semakin baik memori atau daya ingat. Nah, hal ini menunjukkan bagaimana suatu informasi akan ditransfer dan disimpan di dalam otak. Nah, yang ketiga ada fungsi eksekutif. Nah, fungsi eksekutif ini merupakan fungsi yang mengarahkan manusia untuk menjadi perencana dan melaksanakan sesuatu yang telah ia rencanakan. Nah, dari sinilah seseorang terlihat bagaimana cara menyelesaikan setiap permasalahan. Nah, yang keempat ada kemampuan berbahasa. Kemampuan bahasa berkaitan dengan bahasa seseorang mampu menyusun kata-kata saat berkomunikasi dengan orang lain. Setiap orang memiliki kemampuan bahasa yang berbeda-beda, bergantung dari fungsi kognitifnya. Adapun yang terakhir itu merasakan dan mengenali. Nah, kehadiran fungsi kognitif membuat seseorang bisa merasakan dan mengenali segala sesuatu di sekitarnya. Misalnya, membedakan antara jeruk dan lemon, semangka dan lemon, dan seterusnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan prinsip dari teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Nah, yaitu ada proses belajar lebih penting daripada hasil. Nah, persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seorang individu. Materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil, lalu dipelajari secara terpisah. Nah, keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. Yang terakhir, pada kegiatan belajar dibutuhkan proses berpikir yang kompleks. Nah, di sini ada 4 tahapan, tapi menurut teori Piaget. Nah, ada dari yang pertama itu tahap sensori motor atau 18 sampai 24 bulan. Nah, pada tahap ini, bayi mulai mampu mengembangkan akalnya untuk memahami dunia luar melalui indera sensorik dan kegiatan motoriknya. Yang kedua, ada tahap pra-operasional, itu dari 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak belum bisa mengoptimalkan kemampuan kognitif tersebut. Artinya, anak belum bisa melogika sesuatu.
Yang ketiga ada tahap operasional konkret 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai bisa berpikir secara rasional dan terorganisir. Artinya, anak sudah mulai berpikir secara logis saat mengalami atau melihat sesuatu di sekitarnya. Nah, yang keempat, ada tahap operasional formal 12 tahun ke atas. Ini tahap yang terakhir. Tahap keempat ini menandakan seseorang anak sudah bisa berpikir secara lebih luas, menalar dan menganalisis sesuatu, memanipulasi ide di pikirannya, dan tidak tergantung dengan manipulasi konkret. Nah, sekian dari saya tentang penjelasan teori kognitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.